Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda-bunda PAUD semuanya. Di video kali ini saya mau berbagi tentang kegiatan yang bisa kita buat untuk anak-anak di program pengembangan nilai agama dan moral. Ya, ini kan sulit ya, biasanya 6 itu kegiatan nyatanya itu sulit gitu. Kebanyakan kita bisa melakukan itu pada saat bincang-bincang ya, observasi dari anak-anak awal-awal datang sampai akhir. Kegiatan nyatanya itu sulit. Saya mau kasih contoh satu, misalnya tema diri sendiri yaitu kesukaanku. Ini bisa divideokan pada masa daring seperti ini. Anak-anak itu pada saat itu kita minta untuk memegang satu mainan yang dia suka. Pada saat dia memegang itu, anak-anak bisa mengucapkan alhamdulillah aku punya boneka kesukaan. Nah, itu divideokan, anak-anak suruh bilang alhamdulillah. Kemudian pada saat anak makan, anak-anak suruh menunjukkan dia makan alhamdulillah aku bisa makan nasi yang enak hari ini. Itu contoh nyatanya untuk dibuat video. Kalau misalnya dalam bentuk lembar kerja, bisa lembar kerjanya kita buat satu anak yang dia duduk rapi menulis menyelesaikan tugasnya. Misalnya gambar begini, kita foto, kita cari aja di komputer kan, kita download. Kemudian yang satu lagi anak yang tidak mau belajar dengan tenang, ribut atau kertasnya itu sobek gitu ya. Jadi ada dua gambar satu kertas gitu kan. Anak-anak suruh mewarnai gambar anak yang baik ya kan, yang menyelesaikan tugas. Kemudian pada saat menunjukkan alhamdulillah anak ini menyelesaikan tugasnya. Kemudian bisa alhamdulillah anak ini menulis dengan rapi begitu. Atau kalau kalimat pujian yang lain, masya Allah gitu kan, ya, bisa kita buat kegiatannya. Misalnya di sebelah sini misalnya gambar di kertasnya sebelah sini nanti gambar gunung yang indah yang cantik, kemudian di sini gambar sungai yang kotor. Jadi anak-anak suruh mewarnai gambar gunung yang cantik dengan mengucapkan masya Allah cantik sekali ciptaan Tuhan. Itu contoh nyatanya. Kemudian ciptaan Tuhan ini gampang ya. Kegiatan nyatanya nih, misalnya di lembar itu kita buat beberapa benda. Misalnya di sini ada bunga hidup, ya kan? Kemudian di sampingnya ada bunga buatan manusia plastik seperti yang di belakang ini. Nah, seperti itu gambarnya ya kan? Kemudian ada di sini gambar binatang yang hidup. Kita bisa ambil di komputer gambarnya. Kemudian yang sebelah itu boneka panda yang lucu, bukan beneran. Jadi kita minta anak-anak lingkari gambar benda yang ciptaan Tuhan, bukan buatan manusia. Itu kegiatan nyatanya. Kemudian sifat Tuhan sebagai pencipta. Kita bisa menunjukkan misalnya kalau kegiatan nyatanya itu gambar matahari. Jadi anak-anak coba kalian gambarkan benda-benda yang luar biasa yang kita tidak bisa menciptakannya, hanya Tuhan yang bisa menciptakannya. Karena Tuhan itu punya sifat yang maha hebat, maha pintar, maha kuasa. Salah satunya kalau tema alam semesta yaitu menggambar matahari, bulan, ya kan? Itu kegiatan nyatanya. Kemudian agama yang dianut. Kalau kegiatan nyatanya agama yang dianut, kita minta anak-anak misalnya mengucapkan salam sesuai agamanya gitu kan, terus kemudian difoto berdoa sesuai agamanya. Atau kegiatan nyatanya menggambarkan tempat atau rumah ibadah ya kan, itu mencirikan agama yang dianutnya. Kemudian alat-alat ibadah yang dipakai gitu kan, atau simbol-simbol ibadah. Misalnya kalau masa lebaran gitu kan gambar ketupat gitu ya. Kemudian kalau orang Kristen itu kan bisa gambar apa, lonceng apa gitu ya kan. Kemudian bersyukur terhadap dirinya. Ini bersyukur terhadap dirinya. Jadi ini sulit ya kalau untuk kegiatan nyatanya. Biasanya kita mengucapkan alhamdulillah. Ini biasanya nggak semua memang program pengembangan itu materi pembelajarannya dibentukkan nyata dalam portofolio nanti dikumpul, itu sulit. Salah satunya bersyukur itu kita bisa ajarkan hanya pada saat
misalnya anak-anak tuh berpenampilan rapi, kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur ya nak, kita masih sehat, lihat masih bisa pakai pakaian yang rapi, pakaian yang indah. Itu dia, misalnya menjenguk teman yang sakit kan, jadi bersyukur kita sehat, lihat tuh teman kita sakit, jadi jaga kesehatan. Itu contoh-contoh kegiatannya bisa kita lakukan pada saat awal-awal pembukaan gitu ya. Kemudian merawat tanaman dan binatang ciptaan Tuhan. Ini kegiatan nyatanya adalah misalnya satu gambar di situ. Kalau di majalah itu ada biasanya ya gambar anak yang memukul binatang. Kemudian di sini ada gambar anak yang menyiram bunga. Kemudian di sini ada anak yang memijak tanaman. Kemudian di sini ada anak yang memberi pupuk tanaman. Jadi kita minta anak melingkari kegiatan kita yang menunjukkan kalau kita itu memelihara tanaman ciptaan ataupun memelihara tanaman ciptaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, bersyukur terhadap lingkungan. Ini ada bukti nyatanya ya. Misalnya kalau bersyukur terhadap teman ya kan, sayang kepada teman, berbagi pensil, kita foto anak-anak itu misalnya meminjamkan pensil kepada teman. Atau kegiatan nyatanya di lembar kerja itu kita suruh anak-anak mewarnai gambar anak yang bermain bersama, sedangkan satu ada anak-anak yang memukul atau mengambil barang temannya, suruh buat tanda silang. Kemudian yang benar kita buat tanda checklist. Atau kalau misalnya orang tua gitu ya, bersyukur terhadap orang tua yang sedang membacakan dongeng anaknya itu dibuat kotak bawahnya warna hijau, sedangkan di bawah yang orang tuanya mungkin tidak ada, bekerja, dia murung sendirian di kamar, buat di situ di kotak bawahnya itu warna merah. Kemudian untuk saling menghargai atau toleransi, ini kita bisa buat gambar. Misalnya gambar ya, di situ anak-anak sedang berpegangan tangan, atau enggak gambar anak-anak yang sedang belajar bersama dengan memakai satu ada memakai jilbab, satu tidak, gitu kan. Pada saat bermain bersama-sama dengan berbagai agama, gitu kan, di situ nampakkan dia identitas agama. Misalnya ini ada Islamnya, ini ada Kristennya, ini ada wajah Cinanya, gitu ya. Sekarang di Google apa aja ada, kita tinggal download aja, kita edit, kita print gambarnya. Oke, selanjutnya perilaku jujur dalam perkataan. Ya, ini perilaku jujur. Ini biasanya kita lakukan tidak dalam bentuk lembar kerja seperti ini, tapi pembiasaan ya kan, pada saat pembukaan atau dari awal datang sampai pulang. Ini bisa kita terapkan, kita ajarkan kepada anak-anak, jika nanti kedapatan temannya ada yang membuang sampah, laporan sama ibu guru ya, gitu ya kan. Nanti ibu guru jadi detektif, ibu akan menyelidiki siapa ini yang seperti ini, harus jujur. Seperti itu. Kemudian perilaku jujur dalam perbuatan sama dengan perkataan tadi ya. Misalnya ada teman yang kehilangan pensil, kita pancing aja, anak-anak gitu kan, bunda itu suka sama anak yang jujur, kesalahan itu bisa dimaafkan ya kan. Siapa ya yang kira-kira mengambil pensil temannya, mungkin dia tidak sengaja gitu kan, terambil gitu, kita pancing seperti itu. Jadi kita tanamkan kepada anak, tidak boleh jujur ya anak-anak. Kita buat dongeng-dongeng, banyak sekali dongeng-dongeng mengajarkan kepada anak-anak untuk bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan, agar anak-anak lebih mengingat bahwa sifat itu tidak baik kalau kita berbohong, dan sifat yang baik adalah sifat yang jujur. Kemudian doa-doa sebelum dan sesudah belajar. Ini saya rasa mudah-mudahan sudah tahu ya, mengajarkan doa-doa kepada anak-anak. Kalau masa daring seperti ini bisa bunda minta divideokan pada saat anak berdoa. Kalau memang belum mampu, alternatifnya orang tuanya dulu mengucapkan, anak-anak mengikuti ya. Kemudian tata cara ibadah sesuai dengan agama. Ini bisa difotokan pada saat anak sedang beribadah. Kalau kita masuk di kelas biasa bisa ketemu tatap muka ya, kita biasanya ibadah ya kan. Seperti kalau kami sekolah negeri itu setiap hari Jumat itu belajar ibadah, misalnya berwudu gitu kan. Terus praktek sholat seperti itu.
Kemudian tempat ibadah yang dianut, ini bukti nyatanya banyak sekali, gampang. Kita minta anak menggambar rumah ibadah, mewarnai gambar rumah ibadah, banyak sekali. Kemudian bisa juga ada beberapa rumah ibadah, coba kalian warnai atau lingkari atau pilih rumah ibadah yang sesuai agama kalian. Kemudian hari-hari besar agama, ini momennya tertentu ya, misalnya seperti kalau Idul Fitri begitu ya, kita suruh anak-anak misalnya kita menganyam bentuk ketupat, itu kegiatan nyatanya gitu kan. Atau enggak kalau lagi Natal orang itu menghias atau menggambar pohon Natal, itu yang agama Kristen ya. Kemudian kalau lagi kurban tuh kita buat gambar domba ditempel-tempel tuh kan, biasa kalau itu mencirikan kalau kita sedang berkurban, itu contohnya. Kemudian tata cara memberi salam, saya rasa sudah tahu ya bunda-bunda. Tata cara memberi salam bisa pakai tangan, bisa pakai ucapan. Tata cara makan dan minum, ini juga saya rasa bunda-bunda bisa tahu. Kalau misalnya bentuk nyatanya itu anak-anak di sini ada gambar gitu kan, anak-anak yang makannya sambil berdiri atau minumnya itu buat tanda X. Kemudian anak yang duduk rapi itu checklist atau disilang atau dilingkari warna kuning, yang anak duduknya rapi pada saat makan lingkari warna hitam, anak yang duduknya tidak rapi, itu contohnya salah satunya. Kemudian cara menyampaikan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Jadi ini pembiasaan dari awal sampai akhir pembelajaran ini bisa dilakukan. Terima kasih bunda sudah membukakan botol air minum saya. Jangan anak saja yang diharapkan, kita juga berterima kasih. Sekali-sekali kita pancing kepada anak, contohnya seperti ini. Aduh nak, tolong ambilkan dulu pulpen ibu itu yang ada di situ, diambilkan. Terima kasih ya nak sudah bantu bunda nggak repot-repot lagi harus ambil. Atau enggak kita mau minum, ambilkan dulu nak, minta tolong ibu guru botol air minum ibu guru di dekat loker. Kalau sudah diambilkan, terima kasih ya, baik sekali Andi loh, bunda jadi nggak haus lagi nih sudah diambilkan. Bagus sekali, bisa seperti itu. Jangan harapkan anak dulu ya anak, kita dulu yang memberi tauladan. Oke. Kemudian cara meminta bantuan sama seperti terima kasih tadi ya. Jadi biasakan kata tolong gitu ya. Dimulai dari kita aja dulu gitu, tolongnya, baru anak-anak gitu kan. Misalnya tolong nak gitu kan, rapikan kursinya sedikit, biar kelihatan kelas kita itu rapi, belajarnya pun bisa nyaman gitu. Tolong gitu. Tolong bantu bunda, siapa yang mau jadi asisten bunda menghapus papan tulis. Saya biasanya seperti itu semangat anak-anak, saya bunda hari ini asisten bunda gitu kan. Tolong siapa hari ini yang mau bantu bunda mengumpulkan tugas, saya bunda saya, itu semangat anak-anak tuh. Kemudian tata cara berjalan melewati orang tua, ini ya, ini bisa kita tanamkan melalui dongeng-dongeng, melalui cerita-cerita, dan pada kegiatan di sekolah. Jadi kalau ada guru nak, kalau ada ibu guru kelas A yang ada di sini duduk sama bunda, jangan lewat di depan ya nak, dari belakang, atau enggak permisi bungkuk. Kita ajak cerita anak-anak seperti teman kita, seperti anak kita sendiri. Begitu. Pada saat bunda misalnya tiba-tiba ada yang nelpon, jangan berisik dulu ya nak, bunda minta tolong gitu. Siapa tahu penting teleponnya begitu. Kemudian tata cara berpakaian. Ya, ini kita bisa praktek ya. Ini bisa praktek langsung. Jadi kita bawa baju, satu baju gitu, coba di sekolah praktekkan. Coba pakai dulu gitu kan. Bisa nggak gitu. Biasanya anak-anak itu antusias kalau kegiatannya itu nyata gitu kan. Kalau daring ya kita bisa minta difotokan atau divideokan anak pada saat memakai pakaiannya sendiri. Kemudian perilaku baik dan santun sesuai dengan agama dan adat setempat. Ya, ini juga bisa dilakukan dengan dongeng-dongeng. Jadi setelah dongeng ada pesannya. Coba nak, dari dongeng bunda tadi pesan apa yang bisa kalian petik. Kalau tidak bisa ya kita sampaikan dulu, baru anak suruh mengungkapkan lagi gitu, tentang perilaku yang baik. Karena banyak sekali dongeng yang bisa mengena ke materi ini gitu. Jadi nanti pilihannya, coba anak-anak tadi binatang mana yang berperilaku baik, mana binatang yang tidak berperilaku baik gitu. Misalnya kita di video gini kan kita mendongeng kupu-kupu dan tikus gitu. Jadi anak-anak
dari dongeng bunda tadi yang berperilaku baik siapa ya gitu kan. Kupu-kupu kan, anak-anak gambarkan dulu kupu-kupu yang baik itu untuk bunda. Nah itu contohnya. Oke, para bunda semua, itu aja sedikit contoh ya. Mungkin masih banyak bunda hebat di sana yang lebih paham, lebih pakar. Di sini saya hanya berbagi, semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.